dahulu, Islam dan peradaban merupakan satu kesatuan. Pada masa Bani Umayyah, peradaban Islam membentang sampai ke Eropa dan mengalami Golden Age. Namun, hal tersebut tidak berlanjut pada abad selanjutnya karena telah diruntuhkan oleh pasukan Mongol, dan ilmu dalam Islam pun mulai meredup dan mulai tertinggal. Maka dari itu muncullah seorang pembaharu bernama Muhammad Abduh. Maka dari itu saya, Ryan Nura Afia, nomor absen 28 dari kelas 11K, akan menceritakan bagaimana Muhammad Abduh akan membaharui ilmu pengetahuan dalam Islam. Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam harus kembali ke ajaran yang klasik, pada ajaran saat Golden Age. Karena Islam pada masa Muhammad Abduh terlalu taklid pada pendapat lama, sehingga umat Islam mundur dalam berbagai aspek kehidupan, yang membuatnya berpikir ajaran Islam harus menyesuaikan zaman, yang hal itu perlu interpretasi yang baru. Pada awalnya, Muhammad Abduh merupakan seseorang yang menganggap ilmu kepengetahuan dan sistem pengajaran di sekolah sangat menjengkelkan. Namun, setelah mengenal pamannya, Syekh Darwis Khidir, ia mengubah pandangannya dari orang yang membenci ilmu pengetahuan menjadi orang yang menggemarinya. Setelah berlarut-larut ia mencari ilmu, akhirnya ia ke Al-Azhar, sebuah universitas di Mesir. Tapi ia merasa tidak berkenan di hatinya karena sistem pengajaran di Al-Azhar. Ia berkata kepada para mahasiswa, hanya dilontarkan pendapat para ulama terdahulu tanpa mengantarkan mereka pada usaha penelitian, perbandingan, dan penarjihan. Sampai akhirnya ia bertemu guru Jamaluddin Al-Afghani, yang akhirnya mereka berdiskusi ilmu agama seperti tafsir, tasawuf, sampai ke politik, filsafat, dan lain-lain. Namun, terjadi pergolakan politik di Mesir, sehingga guru Jamaluddin Al-Afghani diusir, dan Muhammad Abduh pun diasingkan dari Mesir. Meskipun begitu, itu tidak memadamkan semangat menuntut ilmunya, sampai akhirnya ia menjadi anggota majelis tertinggi di Al-Azhar dan membawa perubahan terhadap pengajaran di Universitas Al-Azhar mengenai pentingnya berpikir maju, sampai ia membawa perubahan ke negaranya, yaitu perubahan ke bidang politik untuk kaum wanita, kekuasaan negara harus dibatasi konstitusi, dan lain-lain. Kisah Muhammad Abduh memberi kita suatu pandangan bahwa kita tidak boleh hanya nurut saja kepada suatu pengetahuan atau seseorang. Kita harus menjadi orang yang berpikir kritis, bertanya-tanya untuk mencari suatu jawaban. Dan suatu ajaran dapat selalu diterapkan dengan mengkondisikannya pada masa itu, atau dengan kata lain, mengikuti perkembangan zaman. Jadi, Islam bukanlah agama yang statis, namun dinamis. Baiklah, itu dia cerita mengenai Muhammad Abduh, seorang pembaharu Islam di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.